teman-teman saling sapa, podcast saling sapa jalan-jalan. Mr. Zulham Ahmad Mubarok. Karena aku sayang banget sama dia, jadi dia aku buat 2 episode. Sebenarnya dia harus bayar lebih loh ini. Podcast ini. Oh, ini podcast paling mahal di Kota Malang. Betul paling mahal ala kadarnya. Oke. Ke kamu langsung aja, karena ini memang seperti sejatinya kita hari yang sama, waktu yang sama. Tapi bahasanya sekarang, aku kerucutkan dirimu sebagai personal. Ya. Sudah bukan lagi sebagai narasumber di Mata Najwa. Aku sudah gak penasaran lagi sudah. Oke. Dirimu dari awal lulusan opo, terus sekarang kok tiba-tiba berbisnis di digital, terus kemudian dia di komisaris di beberapa perusahaan. Kamu itu ngambil lahanku, bro. Gitu loh, bro. Nah, ini coba di awal ceritain Gini. Saya dulu aktivis kampus. Saya presiden BEM di FIB sekarang. Fakultas Ilmu Budaya dulu belum ada. Dulu namanya Bastra, Bahasa dan Sastra Fakultas. Saya presiden BEM. Setelah saya jadi presiden, kita mendirikan EMUB namanya. Jadi kita buat pemiluan lagi. Saya pendiri EMUB, dulu nggak ada itu. Jadi demokrasi di kampus nggak ada. Dia dulu ngomong demokratis, tapi di kampus sendiri nggak ada. Jadi ngajari kampus demokratis kamu. Keren. Dari sana saya alumni sastra Inggris, ya. Jadi saya sarjana sastra. Why you not speaking English, huh? Lali saya mas. It's okay for me when we making conversation in English is okay. Biarpun ini diangkut boleh lah. Little si I can ya bro yo. Ya baik. Nah, pada akhirnya setelah menjadi sarjana sastra saya linear. Menjadi wartawan Jawa Pos mas. Wartawan Jawa Pos. Nah, itu yang aku lupa kali guling. Ya. Kamu itu aslinya orang media, makanya kamu berani. Wartawan Jawa Pos sama Jawa Pos diberikan kesempatan itu tugas di Jakarta di beberapa kementerian, di Mabes Polri, di Istana Wapres. Jadi waktu itu saya wartawan politik nasional. Dari sana kemudian mulai tumbuh sikap-sikap kritis, saya menjadi banyak melakukan aktivitas sosial. Belajar secara aktif dan apa ya, istilahnya praktis tentang politik ya. Betul, ketemu orang, punya jaringan. Kemudian pada suatu ketika saya bosan mas dengan apa yang saya alami. Kemudian saya pergi dari Jakarta pulang, pamit, saya membuat usaha sendiri. Usaha saya di sektor teknologi informasi. Jadi saya buat perusahaan IT, kliennya banyak sekali perusahaan profesional. Nah, yang menarik kemudian ada pada suatu tahun salah satu karyawan saya ini kemudian ketularan gaya-gaya protes saya yang selalu memprotes pemerintah. Akhirnya dia ngehack salah satu website pemerintah lah, diganti dengan data-data korupsi. Apakah kemudian data korupsi ini yang diolah oleh KPK dan pemerintah? Tidak. Yang ditangkap adalah anak buah saya, karyawan saya. Karena ngehack web salah satu pemerintah. Ditangkap dia. Ngehack itu urusannya cybercrime ya bro. Nah, ya. Karena saya pemilik perusahaan, dia kerja untuk saya terjebak dalam intelektual hacker. Artinya aktor intelektualnya dituduh saya. Akhirnya berdua lah kita ditahan oleh kepolisian. Ini menarik, padahal saya ini temannya menteri, temannya beberapa orang istana, Kapolri ini teman saya. Tetapi ternyata tidak menutup kemungkinan ketika saya bermasalah secara hukum ya diproses. Dari sana saya mulai belajar hukum, mendalami lebih dalam. Secara praktis juga. Secara praktis, akhirnya ya saya bisa membela diri dan bebas murni. Bebas murni. Bela awake dhewe. Saya bukan narapidana karena diputusan sela oleh hakim tidak berhasil membuktikan. Diputusan sela. Gayanya Pak Yusril banget itu. Putusan sela itu. Aku biar bukan orang aku tahu itu. Kalau perlu peradilan. Nah, akhirnya bebas kita, clear, aman, ya. alhamdulillah. Dan pada akhirnya orang yang mengkriminalisasikan kami ditangkap KPK dan meninggal di penjara karena COVID-19 baru aja. Salah seorang pejabat publik. Balasannya ya. Tapi saya Anda maafkan. Sudah saya maafkan dan sudah mohon maaf saya. Nah, artinya yang saya alami sekarang ini dinamika dari proses yang cukup lama mas.
perusahaan ini berdiri dengan naik turun, dan klien saya alhamdulillah sekarang secara tertutup ada beberapa lembaga negara. Spesifik saya membuat desain-desain alat-alat untuk alutsista, penyadapan, identifikasi, kemudian software-software yang spesifik yang kemudian dipakai untuk melacak digital forensik itu kan diploma. Keren. Jadi tertutup. Jadi beliau ini pegang rahasianya kepolisian secara Enggak. teknologi. Lo enggak kan pegang, kan apa yang kamu lakukan kan nggak boleh di-share kan? Kan pegang rahasia negara. Bangga lo ini. Jadi jangan merasa itu aja yang bisa tugas negara terus pindah dari mana itu. Tugas negara pindah dari rumah ke kantor, terus di kantor. Ada temen kayak gitu. Terus ini aku juga pengen tahu dari dirimu yang bergerak di bidang jurnalis awalnya, sastra apa jurnalis nggak jauh lah, bodoh-bodoh malah kata. Siap, betul. Nah, tapi tiba-tiba dirimu menjadikan dirimu tiba-tiba masuk ke bisnis digital. Iya. Gimana? Karena jujur aku yakin dirimu pasti nggak tahu sama sekali di awal. Di awalnya nggak tahu. Nah, itu supaya bisa diinspirasikan ke teman-teman. Bagaimana ketika kita buta, gaptek lah atau apa bahasanya, tapi kita tiba-tiba bisa berproses dan akhirnya bisa punya bisnis di bidang itu. Tips dari kamu Ini bisnis yang paling mudah, sebenarnya. paling mudah. Karena Nah. kita nggak butuh modal. Iya ya. Modalnya cuma Milenial banget keberanian. ya. Oke. misalnya gini, Pak. Kenapa saya tertarik bisnis? Pertama karena pasarnya tinggi, tingkat Kebutuhan. Betul. Indonesia ini ada dua jenis manusia, digital native sama digital imigran. Digital native ini yang sejak lahir sudah kenal teknologi. Kalau kita Anak kan kecil. imigran ya. Kita digital imigran. Hmm. Dan jumlah pertumbuhan pengguna internet tiap tahun, Mas. Data 2021 tiap tahun naik 37 juta pengguna sosial media. Wow. Tiap tahun pengguna ini digital Imigran. natif dan imigran karena ada Oh, yang ya, kecil, lahir ya. lahir terus tahu sosmed ya sosmed. Jumlah sosmed kita penggunanya 170 juta. 37 juta orang tiap tahun tambah. Netizen kita Maksa untuk hadir tinggal di dunia baru ini, Iya. digital cyberspace. Nah, kalau kemudian ini kan pasar bagi saya, Mas. Dari 37 juta orang, masih kan pasar harus masuk. kemungkinan kita. lebih besar ya. Bisa transaksi di sana, kita bisa Betul. berbisnis di sana. Nah, Betul. kemudian kalau berbicara bisnis, saya lebih suka disebut technopreneur istilahnya. Technopreneur. Technopreneur. Jadi menentrepreneurkan teknologi. Betul. Kita bisnis dari teknologi. Yes. Saya mengawalnya dengan sangat sederhana. Karena pertama saya melihat banyak potensi yang bisa dioptimalkan oleh banyak siswa, banyak pelajar. Nah, jadi saya berkolaborasi dengan banyak lembaga pendidikan. Awalnya gitu. Awalnya gitu, misalnya saya kan bisa nyari project, saya bisa nyari orang yang mau pesen software, mau pesen website, awalnya sederhana. Oke. Saya cari customernya dulu, saya cari. Ketika deal dapat, misalnya aku pesen software, oke, berapa? Ketemulah harganya. Misalnya taruh 20 juta, aman. Saya bisa buat kan? Nggak bisa. Apa yang saya lakukan? Saya cari subkontraktor. Subkontraktornya siapa? Yang efisien adalah lembaga pendidikan, anak-anak SMK yang dikolaborasi guru-gurunya. Mereka kita berikan ruang supaya karyanya ini kemudian masuk ke pasar dan ada pembelinya. Dan kalaupun mereka nawarkan sendiri, orang nggak percaya. betul, Harus lewat sampean. kita jadi McLaren-nya. Broker. That's right. Terus, Jadilah transaksi. jadi ini normal ya, Iya. strategi bisnisnya sama kayak orang dulu-dulu ya. Kalau nggak bisa buat sendiri ya jadi makelar. Tapi ini keren lah. Akhirnya ini. berproduksi, Mas, tapi Iya, mau nggak mau Setelah sekian efisiensi kan. Akhirnya Betul. kejar efisiensi kan. Kejar cepet. Kalau anak SMK, guru-gurunya nggak bisa ditarget. tahun. Iya. Akhirnya kan sudah bicara efisiensi, kecepatan, ketepatan, trial and error. Akhirnya kan menemukan kesempurnaannya kan. Trouble-nya di sini adalah yang aku tanya setelah itu. Dirimu ngerasa nggak sih ketika menjalankan bisnis yang seperti ini, kan kita masih punya orang tua yang itu belum tentu imigran apa istilah apa tadi? Digital imigran tadi, yang anggap kerjamu itu apa sih, kok luntang-lantung nggak jelas kan gitu-gitu ya. Tapi duitmu banyak gitu. Culture kayak gitu, shock culture kayak gitu itu kamu hadapi gimana? Ini juga kenapa aku sebut, karena memang sering terjadi. Cuman istilah simpelnya kalau para yang sekarang ya seumuran aku lah, ibu-ibu yang bapak-bapak baru ini
cita-cita kok YouTuber, ya kan kayak gitu-gitu. Ya. Ini kan kalau buat kita sih mau jadi YouTuber, jadi apa yang itu memang zamannya. Ya. Tapi buat yang enggak, ini kamu jelasinnya dulu gimana? Awal. Saya sederhana, ada beberapa clipping koran yang saya simpan. Ketika mereka lewat WA saya kirim. Saya tahu berapa pendapatan social blade, data social blade, pendapatan per bulan. Jadi Corbuzier misalnya dari podcast 5,5 miliar mas per bulan. Iya, dan dia dalam 1 tahun bisa sampai 35 miliar pajak. Oh, nah itu jadi. Kemudian Raffi dan Nagita sama. Yes. 5,3 miliar terpaut 200 juta. Ria Ricis itu masih 3 sekian miliar. Nah ini kan proses. Padahal budget dia itu cuman paling nggak sampai 1 miliar 1 tahun. Sedangkan TV konvensional, stasiun TV untuk menghasilkan viewer yang hampir sama, dia harus mempekerjakan SDM berapa, dana berapa, sehingga ya itu keren buat aku. Jadi memang dirimu menjelaskannya ngasih klinik koran sederhana gitu aja. Sederhana karena kita perlu menularkan literasi digital. Betul. Kalau literasi digital ini sudah ditularkan, orang akan lebih terdidik secara digital. Jadi enak menghadapi segala sesuatu dia ready. Karena ya terakhir ketemu pas bulan puasa, tiba-tiba tahu dirimu sama wakil gubernur Mas Emil, terus sama salah satu pengusaha milenial terkenal Jawa Timur. Ternyata dirimu menjadi salah satu narasumber pemuda wirausaha. Bisa diceritain nggak ke aku tentang M1 atau M milenial utas? Jadi gini mas sejarahnya 28 Oktober 2020 Sumpah Pemuda. Waktu itu sudah pandemi. Saya punya gambaran kalau sektor pemuda ini ternyata adalah salah satu komponen paling strategis. Betul. Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca Covid. Yes. Jadi waktu itu saya menghubungi banyak orang, kita kolaborasi, kita deklarasi gerakan milenial utas. Ini adalah jejaring pemuda kreatif yang punya usaha semuanya, usianya milenial, punya usaha di sektor industri kreatif yang merupakan subsektor 12 industri kreatif. Masuk di situ. Masuk di situ sesuai dengan kriteria pemerintah. Nah, mereka ini macam-macam usahanya dan saya kumpulkan, kita melahirkan konsep satu desa, satu pemuda kreatif. Desa yang sudah kamu database berapa? Semuanya sudah ada. Sekarang sudah ada. Sudah ada. Kita punya di seluruh desa di Kabupaten Malang. Anggota kita ada 450 total. Berarti 450 desa tercover ya? Tercover. Satu desa, satu orang pelaku industri kreatif. Gila. Itu kami kuatkan mereka dalam konteks sosial, dalam konteks. Berarti kalau mau nyalon bupati bisa menang ini kamu. Tinggal mau apa enggak itu aja kan. Kan buat database, buat sebuah database kan nggak ada salahnya. Ya, itu halal. Gerakan. Dan ini dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Betul. Itu harus ada yang peduli tentang pemulihan ekonomi nasional karena jika tidak pakai gerakan yang masif itu emang susah. Ya, lamban banget. Karena begini mas, anak-anak muda ini kalau bisnis itu ogah-ogahan bisnis, nggak serius. Nggak serius. Sukses terus coba ada baru menarik, baru lagi. Betul. Jadi saya ajarkan mereka untuk konsisten yang pertama. Yang kedua, mereka ini lemah dalam akses ke birokrasi. Misalnya, mas aku udah potong rambut ini. Ada izinnya nggak? Pernah bayar pajak nggak mereka? Kan nggak. Dengan dan juga dia malas juga. Malas. Dengan bergabung di sini saya permudah aksesnya. Mas, saya pengen bikin CV untuk potong rambut. Oke, kita kenalkan ke orang-orang yang di bidangnya. Karena perizinan itu sejatinya bisnis ke depan ya harus perizinan. Betul. Jadi saya arahkan mereka untuk menjadi pebisnis yang legitimate punya dasar. Yang kedua, ketika perbankan ini melihat mereka layak diberikan kredit. Iya, itu keren. Jadi ini sesuatu yang kemudian membuat mereka ini menjadi lebih mandiri dan tumbuh. Lebih mandiri dan tumbuh. Industri kreatif. Tantangannya cuma segini sekarang, buat aku. Kamu menghadapi tantangannya yang gini loh. Memandang bahwa aktivitas digital kreatif ini menganggap bahwa selalu yang berkaitan sama high tech, internet apa itu kan selalu gitu kan. Padahal yang namanya digital
kreatif kan nggak serta merta seperti itu. Coba bisa kamu edukasikan deh. Kalau bagi kami pengalaman 12 subsektor industri kreatif itu tidak hanya soal di sana juga ada kuliner, dan ini bisnis yang Luar biasa gede. luar biasa besar. Turnovernya juga tinggi. Iya, karena gastronomi ya, gastro berkaitan sama perut itu kenceng ya. Iya, iya. Nah, terus ada juga bisnis lain yang kemudian bisa saling support. Kenapa kemudian mereka ini harus berjejaring? Karena di era pandemi yang bisa menyelamatkan bisnis adalah jaringan. Mereka yang kolaborate dan bukan malah berusaha untuk menyaingi mencari pesaing gitu. Betul, kita kolaborasi, Iya, saling habis bertransaksi, itu. saling mengisi ruang-ruang bisnis dan Iya, tumbuh. bener, tumbuh bareng. Sekarang waktunya kita tumbuh bareng dengan mengroyong. Terus antisipasinya, termasuk ketika kita ngomong digital kreatif, terus termasuk ketika ngomong produk-produk kreatif milenial ini, tantangannya sekarang ketika kita ngomong produk ya bercandaan tuh di episode kemarin atau episode yang lalu, bahwa Tuhan tuh memang maha pencipta, sisanya itu Cina yang buat gitu. Nah, ini untuk tidak mengganggu mental mereka untuk terus berkreativitas ya opo ya. Kita lawan kok Mas dari Cina itu. Misalnya ada Aslinya, salah ya. satu pengusaha kita anggota kami di Milenial Utas itu yang kerjaannya itu dia mendatangkan mesin dari Cina. Oke. Mendatangkan mesin, kemudian di copy paste. Oh. Dalam konteks, jadi kalau dulu yang memalsukan barang ini produk Cina itu pasti palsu, nah ini kita palsu lagi, lebih palsu lagi. Ya, Tapi ini Pak. produk mesin. Produk mesin yang tidak ada trademarknya, tidak ada Mereknya. merek dagangnya, kita duplikasi dan kita sempurnakan. Lalu kita Sampai jual nggak lebih hanya murah. copy paste tapi menyempurnakan. Menyempurnakan. Jadi lebih murah kita jual karena Keren, ternyata komoditas di Cina itu juga banyak yang datang dari Indonesia dalam konteks mesin. Oh, part itu kadang dari Indonesia. Dari Indonesia. Makanya kita bikin Oh. kita pasarkan lebih murah dan itu Memungkinkan. sangat memungkinkan. Nah, ini teman-teman, buat kalian yang sebenarnya ada celah ini, sejatinya Indonesia ini juga dibanjiri part-part dari mesin dari Cina. Betul. Partnya kita dibanjiri, tinggal kita bagaimana mendatangkan mesin dari mereka, kita copy paste, kemudian kita sempurnakan. Tidak sempurna. Dengan apa ya, orang Indonesia itu kalau nggak produksi awet itu kan nggak suka ya. Itu yang lebih, itu kerennya orang Indonesia itu. Ini aku masih boleh tanya lagi kan? Siap. Oke, prediksinya orang sekarang ngomong, kamu jadi ngomong digital pertumbuhannya sekian gitu. Apapun buat aku, tren itu kan pasti ada stucknya, diem, bahkan nanti akan terdisrupt. Ya. Nah, buktinya sekarang gini, 4.0 kan ada 5.0, Ya. di mana kecanggihan teknologi sejatinya itu untuk mengcover kesenjangan sosial yang selama ini terjadi. Kalau di tempatmu sudah nggak ada kesenjangan, ya dikurangilah terhadap digital ini, di digital teknologi. Ke depan, berarti kan itu sudah stuck ya, udah hampir diem, bahkan diturunin ininya, tensinya, biar nggak terlalu ke teknologi. Buat kamu Indonesia ini sampai ke depan, sampai berapa tahun lagi sih digital ini benar-benar terisi penuh, sisi-sisi yang selama ini nggak ada isinya terisi penuh, kemudian posisi ini sampai terjadi sampai kapan? Kita masih jauh Mas. Oh, Indonesia masih jauh. Parameter saya apa? Parameternya infrastruktur digital kita jauh tertinggal. Saat ini negara dengan kecepatan internet. Kalau bicara infrastruktur ini bicara kecepatan internet. Karena itu salah satu komponen strategis Ya, dari benar, perkembangan. Nomor satu negara dengan kecepatan tercepat di dunia itu Singapura. berapa nih? 248 sekian megabyte per detik. Berarti 240 sekian lah per detik. berarti 5 detik dong untuk satu film dong. Ya. Dan nomor dua ini ngeri. Apa? Thailand. Dan dia masuk dalam 5 besar dunia kecepatan internet. Ini baru tahun. Kenapa kita lambat itu kenapa? Itu dia. Baru tahun 2020. Oh, gini. Ya, ini aku langsung ada pertanyaan ini. Ini aku ingat. Source-nya kita nggak punya sendiri ya? Karena kita nggak punya satelit dan rencana Oh, presiden itu fuck. kita baru akan menaikkan satelit Satria 1 namanya. Itu tahun 2020. Karena kan kita numpang source-nya kan? Ya, kita numpang ke. Numpang di Singapura kan? Ada banyak sih, ada kita sewa, ada yang Ya kan bahaya. Kita bisa dikerjain kan? Ya, Kalau kita nggak punya. nggak punya satelit sendiri tuh bahaya dong. Dan
Di Indonesia kecepatan internetnya mas, rata-rata ini kecepatan fix internet cuma 24 megabit per second. 24. Iya tahu lah aku. Bandingkan dengan Iya, punyanya dua- Singapura. Download 2 giga paling cepet itu 15 menit. Ya, Di sana cuma 5 detik 5 detik. langsung dapat Berarti satu film. giga, ya. Iya, ya anggaplah satu film lah ya. Kelas DVD bajakan lah ya. Itu 5 detik dapat sini, aduh. Tapi mending diperlambat sih karena operator 2 ini kalau cepet bahaya ini. Karena dia masih menggunakan internet untuk hal-hal nggak baik. Dia memang buat lambat dia. Karena Nah, 2 ini depan. Kalau prediksi mas, prediksi saya Hmm. ke depan ini akan ada, pertama akan ada perubahan besar-besaran terkait Terhadap dengan jasa keamanan internet. Ini orang sekarang mulai kritis terhadap keamanan digital. oh iya kamu Ya, itu bidangnya. Jadi nanti ya bidangmu itu. akan mahal. Iya, Jasa iya, iya. keamanan digital mahal. Yang kedua, akan ada perubahan dari proses pengiriman barang ini, barang dan jasa. Heeh. Protokolnya nanti berubah. Yang selama ini menggunakan manusia, ini akan berubah dengan menggunakan perangkat-perangkat robotik. Misalnya kemarin helikopter sudah menjadi taksi terbang sudah ada di Indonesia. Iya. Lalu kemarin Elon Musk, salah satu influencer teknologi dunia, itu meluncing robot. Mr. Stark. Iya, akan meluncing robot yang nanti akan menggunakan artificial intelligence dan akan menggantikan peran manusia dalam proses pekerjaan barang berbahaya sama benda-benda yang membosankan manusia. Diganti sama nanti buatan robot buatan. Artinya tadi keamanan digital meningkat, yang kedua akan ada proses perubahan besar-besaran dalam proses itu, dan yang ketiga nanti akan ada perubahan kultur transaksi kita. Jadi semua serba digital. Problemnya nanti akan ada seleksi alam. Selama ini fintech itu semua bisnis di bidang e-money atau di bidang fintech yang Bitcoin. nah itu akan mulai menemukan titik puncaknya. Bitcoin nanti selesai mas. Sebentar lagi Bitcoin akan selesai. Geser. Betul betul. Kemudian Janji. ada lagi nanti ini karena stuck mereka. Sebentar lagi nggak boleh nambang Bitcoin. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena Elon Musk menyatakan konsumsi energi dari Bitcoin mining, nambang Bitcoin pakai energinya itu dengan nilai jualnya itu nggak seimbang. Makanya Oh, jadi udah nggak efektif lah ya. sudah dinilai merusak alam karena energi ini baru mahal sekarang. Dan yang ketiga, energi akan ada proses perebutan Iya, energi nanti. dan Indonesia ini salah satu provider. Nanti Indonesia itu akan buat aku adalah ketika kita tidak salah strategi sekarang, ketika teknologi semua itu digantikan baterai, ketika teknologi itu bisa benar-benar disimpan dan diefektifkan, semua orang akan tertuju matanya ke Indonesia. Kalau kita benar-benar bisa memanfaatkan momen ini, Betul. momen minyak bumi yang udah lewat, ini momen ini buat aku. Energi sekarang para Iya. dan yang terakhir juga mas, saya harus sampaikan Hmm. sekarang ini beberapa produsen telepon itu menghentikan produksi. Pertanyaannya kenapa? Diam ya. Diam. Kenapa? Karena ada proses kiamat chip namanya. Chip. Kenapa? Karena bahan tambangnya ini terbatas. Ternyata terbatas, ya? Terbatas mulai habis. Jadi sebentar lagi ini akan semakin langka diproduksi untuk perusahaan besar-besaran. Jadi kita mungkin akan Yang tadinya tidak memungkinkan ada PC personal komputer akhirnya terjadi. ya, Bahkan ada personal phone yang juga bisa mewakili. Ini ke depan akan ada akan balik lagi muter lagi. kiamat lagi. Kenapa? Nah ini harus ada teknologi baru lagi. Ada inovasi baru yang kita nggak tahu apa itu. Iya. Karena kita mulai terus itu. Nanti saya akan buat handphone dari air. Siap. Artificial intelligence berbahan dasar air. Siap. Ya. Nanti kembali lagi orang Dikasih Jawa jelly, pakai dimakan. telepati ya. Iya. Kita pakai perdukunan dan santet. Nah, itu itu. teknologi yang lebih canggih dan share inspirasi lagi yang berkaitan dengan teman-teman milenial yang mau nggak mau harus tertarik sama bisnis. Nggak ada pilihan Ada. soalnya. Karena ke depan ASN itu jumlahnya akan berkurang. Ya kan harus diceritain dong. Jadi tidak hanya chips aja yang mengalami kelangkaan. Nanti termasuk lowongan di dunia kerja ASN, di pabrik-pabrik itu makin kecil karena memang semua digantikan oleh mesin dan robot. Buat dirimu sekarang, biar mereka itu dengan rela hati mau jadi pengusaha gimana? Pemuda itu suka jalan-jalan. Jadikan jalan-jalan ini sebagai sesuatu yang profesional. Jadi jalan-jalan secara profesional artinya hiduplah dengan bahagia. Lalu kerja itu adalah bagian dari sesuatu yang sudah
sudah otomatis, sudah nggak perlu kita monitor tiap hari. Enak kan? Kok bisa ya? Karena kita bisa bebas secara ekonomi. Kok bisa bebas secara ekonomi? Jadilah pengusaha. Kalau kamu mau hidup bahagia, jadi pengusaha. Yang bisa menentukan waktu kita sendiri, Betul. pekerjaan kita sendiri dan kesibukan kita sendiri. Betul. Kapan kita berhenti saat lelah, kapan kita tidur saat benar-benar harus merecharge energi gitu ya. Betul. Itu keren sekali. Bahwa ke depan ini yang namanya pekerjaan itu sudah harus otomatis. Sudah tidak bisa kita kerja kantor dari jam 7 sampai jam 4 sore lagi. Era itu akan berakhir ya. Ya. Sebaliknya, siapapun sekarang yang punya kekuasaan di pemerintahan, ya jangan bermental itu juga. Merasa harus masuk jam 7 dan 4 sore, setelah itu masa bodoh dengan rakyat. Itu ya bro ya? Setuju ya bro ya? Ditutup dengan kata punya kekuasaan, jangan gayanya kayak orang kantoran. Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan episode kali ini sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.